Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang ekonomi digital. Bahwa ekonomi digital ini sebenarnya bagian atau dia itu merupakan part dari the new economy yang yang beberapa minggu lalu pernah saya sampaikan materinya di Discord gitu. Jadi ini ibarat kalau kue pie chart tuh ekonomi digital tuh hanyalah sebuah atau kemudian salah satu bagian dari the new economy. Ini videonya sudah ditonton oleh teman-teman tadi semua. Nah, kita perlu terlebih dahulu mungkin ini ya, meng-cross check, melihat kembali histori sebenarnya apa yang menjadi pemantik atau trigger yang kemudian menyebabkan konsep ekonomi digital ini muncul ke permukaan gitu. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, kalau teman-teman lihat di gambar di slide gitu, memang pada saat ini kita sudah memasuki namanya itu era industri 4.0, dan bahkan beberapa pihak itu sudah mengklaim bahwa kita dalam hal ini manusia begitu ya, manusia itu sudah mulai beradaptasi dalam beberapa aspek kehidupan, itu mulai ada beradaptasi masuk ke tahapan di mana itu industri 5.0 begitu. Tapi pada pukulan kali ini kita sepakati bersama bahwa kita masih berada di revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini teman-teman semua menjadi apa ya? Menjadi salah satu hal yang kemudian dia mendorong proses digitalisasi ekonomi. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya, di berbagai penjuru dunia, di berbagai belahan dunia begitu. Bahwa kemudian proses digitalisasi tadi itu menjadi faktor yang dia mendorong adanya inovasi-inovasi di berbagai sektor, terkhususnya sektor perekonomian. Gitu. Nah, digitalisasi ekonomi ini telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kemudian juga menurunkan biaya produksi, kemudian ada proses kolaborasi dan kemudahan komunikasi dengan banyak aktor lainnya. Kalau teman-teman semua lihat gambar gitu, satu pekerjaan yang mungkin dulunya harus dikerjakan oleh berbagai macam orang dengan berbagai macam skill, kemudian dia dirubah menjadi apa ya? Ada proses otomisasi gitu. Jadi ada proses agar pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh robot dan tetap masih dalam kontrol pengawasan beberapa orang mungkin ya, atau kemudian butuh beberapa skills gitu. Tapi dengan industri 4.0 ini, dengan adanya jaringan-jaringan internet misalnya, satu orang itu kemudian dia bisa mengontrol, kemudian dia bisa mengerjakan, atau kemudian dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya harus dikerjakan mungkin 5 orang atau bahkan 10 orang seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa adanya Internet of Things, IoT ini, dia kemudian mempercepat munculnya proses digitalisasi ekonomi di kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa ini maksud dengan ekonomi digital? Kan pertanyaan sederhana itu seperti itu teman-teman ya. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana sejarah proses digitalisasi di dalam ekonomi. Tapi sebenarnya apa sih ini maksud dengan ekonomi digital? Jadi menurut Hartman bahwa digital economy is the virtual arena. Jadi dia tuh semacam public space gitu ya. Public space tapi yang dia tidak berwujud, dia tidak mungkin tidak bisa kita sentuh kayak eh, apa ya, taman kota atau kemudian fasilitas-fasilitas umum pada umumnya. Tapi public space dalam hal ini adalah public space yang dia itu sifatnya virtual. Jadi dia ada di sekitar kita, tapi mungkin tidak bisa kita rasakan dengan apa ya, dengan indera perasa kita. In which business actually is conducted, value is created and exchanged, transaction occur, and one-to-one relationship matter by using any internet initiative as medium of exchange. Jadi artinya adalah bahwa digital economy adalah sebuah public space yang dia menggunakan fasilitas internet. Teman-teman
mesti mengangkat definisi fasilitas internet dalam konteks yang lebih ini ya, lebih abstrak ya. Bukan seperti WiFi Corner ID, bukan seperti itu. Tapi maksud dari fasilitas internet itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Dan salah satu teknologi itu adalah internet, seperti itu. Nah, ekonomi digital dia itu terbentuk oleh para pelaku usaha. Jadi awal mulai itu memang para pelaku usaha, para pebisnis, perusahaan, organisasi-organisasi profit begitu, yang dia menggunakan informasi digital dan juga internet untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kemudian juga memperbesar jangkauan pasar, dan juga mengurangi biaya operasional. Nah, contohnya tadi sudah teman-teman lihat dan juga sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa dengan adanya IoT ini, Internet of Things ini, pekerjaan yang mungkin sebelumnya harus dikerjakan 5 orang, itu bisa dikerjakan oleh 1 orang saja. Gitu. Dengan berbagai macam teknologi, dengan berbagai macam atribut yang ada gitu ya. Perangkat-perangkat lunak, perangkat-perangkat keras, software, hardware seperti itu. Pekerjaan yang sebelumnya harus yang rumit mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk diselesaikan, kini bisa di-cut, bisa dipercepat gitu. Mungkin di dalam konteks pemerintahan misalnya teman-teman ya. Misalnya ketika kita mengurus perizinan, pekerjaan perizinan yang dulu itu membutuhkan waktu sampai 2 hari, 3 hari, atau bahkan lebih dari seminggu, karena mungkin harus nunggu kepala desa, harus nunggu camat, harus nunggu lurahnya. Dengan adanya internet, dengan adanya kemudahan teknologi digital ini, maka pekerjaan tersebut bisa diproses lebih cepat. Dalam sehari misalnya, ketika kita mengurus perizinan, karena sudah ada tanda tangan elektronik, atau kemudian karena sudah ada sertifikasi yang dilakukan secara elektronik, maka kemudian pekerjaan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa lebih cepat, bisa lebih efisien. Keberadaan ditandai dengan semakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, sebagai medium kolaborasi, korporasi antar perusahaan dan juga individu. Jadi inilah ada tanda-tanda kemunculan bahwa digital ekonomi itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Yang mungkin dalam keseharian sudah kita lakukan ya, seperti teman-teman belanja di Shopee atau teman-teman semua kemudian bertransaksi nih dengan apa ya? Ketika misalnya teman-teman semua punya barang second atau barang yang tidak terpakai lagi, kemudian dijual lewat story WhatsApp atau story Instagram gitu, dan ya mungkin orang yang melihat, teman-teman yang melihat, kemudian dia ingin membelinya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri dari bahwa aktivitas digitalisasi ekonomi itu sudah kita lakukan sebenarnya dalam keseharian. Dan mungkin konsepnya baru kita pahami beberapa tahun belakangan ini. Dan terakhir bahwa pelaksanaan kegiatan ekonomi dan bisnis itu melalui pasar yang dia berbasis internet dan juga web. Ya, sederhananya ada Tokopedia. Ini contoh konkret dan sederhana teman-teman ya. Ada Bukalapak, kemudian ada Shopee tadi. Kalau zaman dulu itu ada Jaknot kok tidak salah, Jakarta Notebook, kemudian ada Jakmall. Ada banyak sekali e-commerce yang dia kemudian selain apa ya, selain menjual barang secara offline gitu, untuk memastikan ini keberlangsungan bisnisnya, mereka juga kemudian melakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan kemudian membuat pasar online versi mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya pembagian antara ekonomi digital dan juga digitalisasi ekonomi, teman-teman semua lihat di bawah sini bahwa sebenarnya semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh ya mungkin digital ekonomi itu berawal dari perkembangan yang namanya kemajuan teknologi, kemajuan software, hardware, kemudian juga kemajuan skill-skill mungkin sarjana komputer, sarjana teknologi informasi, kemajuan layanan-layanan digital seperti itu. Dan itu kemudian masuk
ke dalam konteks yang lebih luas, yaitu digital service platform ekonomi. Nah, di sini adalah berbagai macam platform-platform yang kemudian dia mulai berkembang, mulai memasarkan produk-produk secara online, kemudian menjual barang-barang secara online terlepas daripada aktivitas bisnis gitu ya. Aktivitas bisnis yang dia lakukan yang dilakukan secara offline seperti itu. Dan terakhir teman-teman semua, kita masuk atau kita membahas soal istilah digitalisasi ekonomi. Bahwa kemudian digitalisasi ekonomi ini sebuah konsep yang lebih abstrak, yang lebih makro begitu, yang dia kemudian mengcover berbagai macam pembahasan-pembahasan terkait dengan aktivitas-aktivitas ekonomi yang di dalamnya ada proses-proses penggunaan teknologi. Misalnya e-commerce nih, misalnya kemudian di dalam aktivitas pertanian perkebunan gitu, dan juga sudah melibatkan kemudahan kemajuan teknologi. Nanti saya jelaskan salah satu contohnya ada Tani Hub gitu, Tani Hub kalau teman-teman tahu. Kemudian juga ada e-business, kalau teman-teman semua menyimak perkembangan, ada Link Aja, kemudian ada GoPay, kemudian ada ShopeePay, dan berbagai macam istilah-istilah pay lainnya itu. Kemudian ada Dana, kemudian ada Dompetku. Yang pada intinya adalah semua aktivitas-aktivitas yang sebelumnya itu hanya bisa dilakukan secara offline, kemudian dengan kemajuan teknologi, aktivitas tersebut bisa diselesaikan dengan metode online seperti itu. Di gambar ini, teman-teman semua bisa melihat ya bahwa ada beberapa hal yang kemudian dia mempercepat bagaimana lahirnya digital ekonomi begitu. Pertama, kemajuan dari broadband sinyal, kemudian bahwa di beberapa kota-kota besar di Indonesia, kalau tidak salah di Solo Surakarta itu sudah ada Indosat yang dia 5G setahu saya. Kemudian juga ada cloud computing, kemudian juga ada penyimpanan yang dia bersifat cloud gitu ya. Google Drive, kemudian media Fire kalau tidak salah. Intinya adalah kita tidak lagi membutuhkan storage yang kemudian harus ditumpuk gitu, storage fisik yang harus ditumpuk. Dan dengan adanya kemudahan atau kemudian layanan-layanan cloud ini, kita bisa menghemat space. Kita bisa menghemat uang. Kita tidak harus lagi membeli barang-barang yang berbentuk fisik seperti itu. Kemudian ada Internet of Things, ada Artificial Intelligence, kemudian ada Big Data, kemudian ada Virtual Reality, kemudian Cyber Security, kemudian juga perkembangan robot. Dan kalau teman-teman lihat di samping kirinya itu adalah berbagai macam model bisnis baru yang dia muncul akibat perkembangan teknologi tadi. Ada muncul e-commerce, kemudian ada muncul Gojek, Grab, kemudian Maxim, kemudian apa lagi? Kalau di Jogja itu ada Jogjaku, itu berbagai macam bentuk-bentuk layanan berbasis online begitu ya. Kemudian ada streaming konten gitu. Jadi kalau teman-teman semua yang mungkin punya ketertarikan dengan dunia gaming, tahu Twitch mungkin. Kemudian ada juga kalau tidak salah Nimo, kemudian ada Netflix juga termasuk salah satu contoh bahwa saat ini bentuk-bentuk fisik dalam industri yang rental meminjamkan rental VCD atau CD itu sudah mulai berkurang, sudah mulai dikalahkan oleh berbagai macam perusahaan-perusahaan yang dia mampu beradaptasi dengan kehadiran teknologi ini. Dia mampu, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang dia mampu melihat ada peluang nih di balik perkembangan teknologi. Dan bahkan fintech juga, bahwa fintech ini kemudian dia memfasilitasi berbagai macam calon konsumen yang dia tidak
terakomodir oleh bank misalnya begitu. Bahwa kemudian kalau kita meminjam uang ke bank konvensional ya, seperti BRI, Mandiri, BNI, itu kita harus punya anggunan yang jelas, kita harus punya aset gitu. Tapi di fintech ini kemudian kita tinggal foto KTP, tinggal upload atau scan apa langsung dikasih uang gitu. Meskipun sekarang ya keburukannya adalah jadi banyak orang yang terjebak pinjol ya, pinjaman online. Itu adalah sisi buruk lah. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas sisi buruk dari itu. Tapi bahwa dengan adanya teknologi ini muncul berbagai macam mekanisme atau proses-proses bisnis baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Nah, itu teman-teman semua. Nah, kemudian ada Tapscott gitu ya, dia menjelaskan ada 12 kalau tidak salah. Coba saya hitung. 12 karakteristik atau kemudian ciri-ciri dari digital ekonomi. Dan ini sebenarnya ya sudah kita rasakan dalam kehidupan keseharian kita. Pertama itu ada knowledge, kemudian ada digitation, kemudian ada virtualization, kemudian ada molecularization, ada internet working, kemudian ada disintermediation, kemudian ada convergence gitu. Selanjutnya ada innovation, ada prosumption, ada imediasi, kemudian globalisasi, discordance gitu. Nah, coba kita bahas satu-satu. Nah, dalam konteks karakteristik teknologi ya, yang seperti disampaikan Tapscott tadi di awal, bahwa kalau dulu kan saya yakin, saya nggak tahu ya, orang tua, soalnya orang tua teman-teman semua termasuk orang tua mungkin generasi apa, generasi Z atau generasi Y. Tapi orang-orang tua zaman dulu, boomers dan sebelum-sebelumnya itu menganggap bahwa aset itu dia harus berbentuk fisik, bisa dilihat, bisa ditinjau, bisa diraba gitu. Makanya dalam zaman dulu itu bentuk-bentuk tabungan itu, misalnya tabungan ya, adalah sesuatu yang dia berwujud, ada tanah, ada rumah, atau kemudian ada emas seperti itu. Dan juga sumber-sumber ekonomi atau kemudian sumber-sumber ekonomi yang dia akui itu adalah sesuatu yang dia berwujud, seperti buruh, tenaga kerja buruh seperti itu. Nah, tapi di era ekonomi digital atau digital ekonomi ini teman-teman semua, bahwa pengetahuan atau kemudian inovasi atau kemudian ide, gagasan, kemudian pemikiran itu juga merupakan salah satu aset yang dia sudah diakui. Makanya kemudian kalau teman-teman semua mengikuti perkembangan itu ya, ada istilahnya itu hak kekayaan intelektual, HKI, atau kemudian ada hak paten gitu, atau kemudian copyright kalau di YouTube atau di lagu-lagu begitu ya, copyright atau kemudian hak paten. Ini adalah salah satu contoh bahwa ternyata karakteristik ekonomi digital itu sudah ada di sekitar kita, teman-teman semua. Nah, kemudian pengetahuan kolektif inilah yang kemudian merupakan value dari organisasi dalam proses penciptaan produk dan juga jasa. Di samping itu, kemajuan teknologi telah mampu menciptakan berbagai macam produk kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang pada dasarnya mampu membantu manajemen dan staf organisasi untuk meningkatkan kemampuan intelijensianya. Jadi knowledge yang disampaikan oleh Tapscott ini, knowledge dalam artian yang luas, teman-teman semua ya, bahwa kemudian tidak hanya terbatas pada keilmuan atau keahlian seorang individu, seorang makhluk hidup, tapi artificial intelligence atau kemudian pengetahuan buatan itu juga termasuk salah satu contoh karakteristik dari digital ekonomi. Kemudian ada yang namanya proses digitization gitu. Nah, saya yakin kalau teman-teman semua mungkin kalau sering berbelanja ke supermarket atau kemana, ketika kasir gitu ya melakukan tap barcode, kan kadang-kadang ada angka-angka yang dia cuma sekumpulan nomor-nomor seperti itu dan garis-garis.
Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari aplikasi atau implementasi atau proses digitalisasi di dalam aktivitas ekonomi. Jadi digitization itu merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit. Biasanya tuh hanya sekitar ya angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 lah gitu. Nah, bilangan walaupun konsep tersebut sekilas nampak sederhana, namun keberadaannya telah menghasilkan suatu terobosan dan perubahan besar di dalam dunia transaksi bisnis. Contohnya, misalnya contoh lain adalah gambar dua dimensi seperti lukisan dan foto yang direpresentasikan ke dalam format kumpulan bit sehingga dengan mudah disimpan dan dipertukarkan melalui media elektronik. Hal ini tentu meningkatkan efisiensi organisasi karena mengurangi biaya-biaya terkait dengan proses pembuatan, penyimpanan, dan pertukaran media tersebut. Nah, kita kembali ke contoh yang pertama tadi. Misalkan dulu ide atau gagasan barcode atau scan yang ada di belakang produk-produk suatu produk itu tidak ditemukan, maka saya yakin proses transaksi jual beli di supermarket atau bahkan sesama pembeli itu akan menjadi sulit gitu. Karena apa? Karena kemudian penjual penjual kemudian bingung berapa stok yang tersedia atau kemudian berapa stok yang sudah terjual seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi scan barcode ini, mereka karena semua sudah dikomputerisasi gitu ya. Semua sudah memanfaatkan teknologi. Jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, mereka bisa mengetahui berapa sih rekapitulasi barang yang keluar, barang yang masuk pada hari itu, berapakah penjualan barang misalnya unit A atau unit B seperti itu. Nah, kalau teman-teman semua lihat juga di gambar ini ada salah satu contoh yaitu yang mungkin lagi tren. Nah, saya lihat lagi tren itu NFT gitu. Jadi bahwa kemudian kita sudah bisa membeli semacam copyright ya. Jadi kayak copyright terhadap suatu barang digital dengan kalau pada saat ini setahu saya baru bisa dibeli dengan uang ini, mata uang kripto seperti itu, entah Bitcoin, entah apapun itu. Jadi meskipun kalau realitanya gambar-gambar seperti ini bisa tinggal kita download, klik kanan gitu ya, klik kanan, kemudian di save as, kemudian disimpan. Tapi yang kemudian diperjualbelikan adalah copyright, gitu. Copyright bahwa kemudian dengan proses atau kemudian adanya teknologi ini, seseorang itu menjual karyanya itu menjadi lebih mudah. Nah, itulah yang dimaksud dengan digitization. Nah, teknologi terbaru bahkan dapat merubah format analog menjadi digital. Jadi kalau dulu teman-teman semua mungkin atau kemudian sekarang lah yang masih tertarik dengan contoh sederhananya kamera-kamera analog gitu kan, mungkin dulu kesulitan tuh kita men-share atau membagikan momen-momen kebahagiaan kita misalnya gitu. Tapi sekarang dengan ada teknologi digital tinggal jepret-jepret langsung share ke grup WhatsApp keluarga atau kemudian di-share ke Instagram, ke WhatsApp story atau ke Facebook seperti itu. Jadi intinya kemudahan teknologi ini membantu kita menyebarkan berbagai macam informasi. Kemajuan teknologi komunikasi juga memungkinkan kita sebagai manusia untuk saling bertukar informasi tadi secara cepat. Ya, contohnya ada email, kalau dulu itu ada apa ya? Ada Friendster kalau nggak zaman dulu itu ada Friendster. Kemudian MSN juga dulu zaman dulu ada. Mungkin kalau teman-teman masih ngikutin ya. Dengan kata lain, jika produk dan jasa yang ditawarkan dapat direpresentasikan dalam bentuk digital, maka organisasi atau perusahaan dapat dengan mudah dan murah menawarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia. Contoh sederhananya yang sudah terjadi adalah Amazon. Jadi bagaimana Amazon itu kemudian dia hanya mendisplay produk-produk yang dia miliki di website begitu dalam bentuk digital dan mungkin dikasih sedikit preview ya. Tampak belakang, tampak depan, samping, dari atas, dari bawah begitu. Hanya dengan menampilkan hal tersebut mereka kemudian bisa mendistribusikan, menjual ke berbagai macam penjuru dunia begitu. Kalau di sekitar kita di Indonesia ini kemudian ada AliExpress. Kemudian ada juga ini apa ya? Aduh, saya lupa satu lagi. Pokoknya intinya raksasa e-commerce yang selevel dengan Amazon itu sudah mulai bermunculan, sudah mulai banyak bermunculan. Alibaba bukan, Pak?
Oh ya, ada Alibaba, ada AliExpress, satu lagi ada Good apa ya? Saya lupa, satu lagi ada Mas Umam. Best Buy Oh, bukan Pak? Best Buy. ada Best Buy, satu lagi ada yang elektronik itu. Apa ya? Saya lupa, nanti kalau saya ingat saya sampaikan. Nah, ya, ini contoh-contoh di bawah, teman-teman semua bisa lihat ada electronic publishing, bahwa kemudian ternyata orang orang selain menjual buku-buku ya buku-buku dalam bentuk hard copy, bahwa mereka juga kemudian sekarang udah menjual buku-buku dalam bentuk PDF, soft file begitu. Dan juga distribusi film gitu ya, yang dulu sebelumnya menggunakan VCD, CD, sekarang udah menggunakan media streaming konten lewat iFlix, Netflix, atau HBO, atau kemudian ya berbagai macam lah platform-platform. Kemudian ada internet banking yang dulu kalau kita mau transfer uang itu harus ke ATM ya. Sekarang dengan adanya teknologi lewat handphone sudah bisa transfer uang. Kemudian juga ada telemedicine. Ini contohnya tuh ada Halo Dokter. Dulu kalau kita mau konsultasi, Halo dokter, halo dok. gimana Mbak Gifira? Dulu kalau kita mau konsultasi itu harus apa ya? Harus datang ke puskesmas atau ke klinik gitu. Atau ya syukur-syukur kalau kita punya keluarga dokter tinggal telepon. Tapi sekarang enggak. Artinya ketika kita tidak punya channel, tidak punya kenalan dokter sekalipun, kita tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga medis gitu. Ada Halo Dokter kalau tidak saya singkat saya. Nah, berikutnya adalah virtualization. Ya ini seperti yang kita lakukan sekarang, teman-teman semua. Ada media Zoom, kemudian ada Discord, kemudian ada Google Meet, Google Classroom, dan bahkan ternyata saya baru menemukan ada dia aplikasi yang kemudian dia ketika melakukan virtual Zoom itu seperti bermain game gitu. Jadi perusahaan itu dia bisa membangun space-nya sendiri, membuat virtual space yang didesain mirip dengan space di kantornya seperti itu. Berbeda dengan menjalankan bisnis di dunia nyata, kalau di mana membutuhkan aset-aset fisik ya seperti gedung, alat-alat produksi. Kalau di dunia maya gitu, dikenal ada istilahnya virtualisasi yang memungkinkan seseorang untuk kita itu memulai bisnis dengan perangkat yang sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan dunia. Ya, saya yakin beberapa teman-teman semua ini mungkin melakukan atau bahkan kenal ya dengan seller-seller yang jualan di Shopee atau apa, atau kemudian di Tokopedia. Itu yang nyetok barang, kemudian dia tidak harus punya gedung yang besar, tidak harus punya karyawan, tidak harus punya tenaga seperti itu. Dengan bermodalkan handphone, dia kemudian sudah bisa berjualan secara online. Di dalam dunia maya, seorang pelanggan hanya berhadapan dengan sebuah situs yang saya jelaskan seperti Amazon tadi sebagai sebuah perusahaan. Misalnya itu bisnis to consumer atau demikian pula relasi antara berbagai perusahaan yang ingin saling bekerja sama, bisnis to bisnis. Dalam menjalin hubungan ini, proses yang terjadi lebih pada transaksi, adalah pertukaran data dan informasi secara virtual. Jadi kita nggak perlu hadir secara fisik, nggak perlu bertemu, nggak perlu bertatap muka gitu, nggak perlu menyerahkan uang secara real gitu. Jadi cukup transfer, kemudian kita kasih data-data diri kita, nama, alamat, barang apa yang kita pesan, kemudian barangnya dikirim. Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa bisnis dan juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebuah organisasi gitu, baik dia yang menjual produk atau menjual layanan, itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dalam kurun waktu 24 jam per 7 hari dalam seminggu begitu. Dan itu semua bisa dilakukan secara real time. Nah, ini real time ini kan salah satu keywords yang tadi mungkin teman-teman semua dengar di dalam metaverse tadi. Selanjutnya adalah molecularization. Jadi organisasi yang akan bertahan dalam era ekonomi digital itu adalah yang mereka berhasil menerapkan bentuk molekul. Jadi bentuk molekul itu merupakan maksudnya adalah suatu sistem di mana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi
dengan setiap perubahan bisnis yang terjadi di lingkungan sekitar organisasi. Charles Darwin mengatakan bahwa bangsa yang akan bertahan bukanlah yang paling besar atau kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Ini dalam konteks negara. Tapi dalam konteks perusahaan atau dalam konteks organisasi, baik skala kecil, besar itu yang sebagaimana dijelaskan di sini, bahwa organisasi yang dia bisa bertahan, yang tidak akan mati. Kalau kita flashback ke materi teori organisasi ya. Jadi bahwa mereka adalah organisasi-organisasi yang dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, beradaptasi dengan berbagai macam kebaharuan seperti itu. Nah, saya yakin sepertinya teman-teman semua di sini belum pernah merasakan pakai handphone Nokia ya. Karena sepertinya langsung pakai handphone yang sudah pakai Android ya, sistem Enggak, Pak. operasi Android. Pernah, Pak, pernah. Oh, masih pernah toh? Saya Ada dari Nokia Nokia yang bentuknya kayak yang pojoknya yang runcing, terus gini. yang yang kayak gitu. Terus ada lagi Nokia N-Gage. Nah, saya pakai N-Gage juga gitu. Terus Nokia C5 juga saya pakai, Pak. Oh, masih pakai ya? Berarti ya belum begitu. Saya kira udah teman-teman sekarang ini sudah jauh sekali dari peradaban zaman dulu. Soalnya saya pakai HP Nokia N-Gage aja waktu SD kelas 1, gak tahu SD kelas 1 kayaknya, Pak. Ya, ini mungkin ya jadi generasi milenial tuh semenjak kecil ternyata udah akrab dengan teknologi ya. Kalau saya itu Mas Owen dan teman-teman semua pertama kali menggunakan handphone itu baru kelas 2 SMP. Jadi jauh sekali ternyata ini jenjangnya itu. Jadi pada intinya seperti itu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata ada beberapa organisasi atau mungkin ya organisasi lah, kita biar lebih mudah mencontohkan, yang mereka kemudian tidak memiliki prinsip atau karakteristik molecularization ini, maka kemudian mereka akan mati. Ini dalam konteks teknologi ya. Kalau dulu tuh ada juga HP Asia ya, ada HP Hidayah, ya macam-macam. Intinya mereka yang mungkin pada waktu itu tren, pada waktu itu booming, tapi kemudian dia tidak bisa berkembang. Termasuk BlackBerry mungkin ya, kalau teman-teman semua tahu. Nah, selanjutnya adalah internet working. Jadi tidak ada organisasi yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Demikian salah satu prasyarat. Jadi itu adalah salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di dunia maya, di era kemajuan teknologi ini. Berdasarkan model bisnis yang dipilih, jadi organisasi dia itu harus menentukan kira-kira sebenarnya apa sih aktivitas inti mereka, kemudian menjalin kerjasama dengan institusi lain yang membantu melaksanakan proses-proses penunjang. Contoh, misalnya pihak-pihak yang umum dijadikan rekanan adalah vendor teknologi, content partner atau merchant, atau kemudian pemasok, supplier, dan lain-lain sebagainya. Konsep bisnis yang ingin menguasai sendiri dari hulu ke hilir biasanya tidak akan bertahan lama di dalam ekonomi digital. Teman-teman pasti tahu Gojek. Nah, kemudian mereka melalui GoStore itu mengakuisisi yang namanya Moka. Moka ini semacam aplikasi ya intinya memudahkan proses penjualan. Jadi mereka menyediakan aplikasi perhitungan kayak semacam kasir seperti itu. Nah, Gojek kan awalnya mereka kan basisnya adalah mereka ingin fokus kepada ride hailing ya. Jadi cuman penyedia layanan jasa transportasi. Jadi antara konsumen dan juga produsen, dalam hal ini si ojeknya begitu. Tapi bahwa mereka kemudian melihat kalau mereka hanya fokus pada hal itu, tidak mengembangkan bisnis pada aspek-aspek lain, mereka mungkin kemudian akan kalah gitu. Karena apa? Karena ada banyak sekali pesaing-pesaing. Misalnya ada Grab, dulu itu ada Uber, sekarang ada Maxim gitu. Nah, kemudian mereka mencoba untuk bagaimana agar ketika kita sebagai konsumen ini menginstal aplikasi mereka, tapi kita masuk ke dalam metaverse versi mereka. Jadi di dalam aplikasi Gojek itu kita bisa pesan makanan, kita bisa
nggak tahu ya, setahu saya kalau Shopee itu kita bisa scan barcode ini, scan barcode yang Peduli Lindungi. Kalau di Gojek kan kita bisa pesan makanan, pesan minuman. Kemudian kalau dulu itu ada Go Live juga, setahu saya. Sama Pak, Gojek juga sudah bisa scan itu Pak, Peduli Lindungi. Udah bisa ya, ya Mas Moen. Iya. Jadi intinya Gojek ini ingin menarik kita masuk ke dalam metaverse gitu ya, metaverse dalam tanda kutip metaverse mereka. Jadi biar kita itu sudah nyaman. Jadi jangan sampai misalnya kalau kita ingin pesan makanan harus pindah aplikasi kan itu menjadi repot. Nah di sini Gojek ingin memberikan kemudahan itu. Dengan kemudahan itu dia berharap bahwa kita sebagai konsumen, sebagai pelanggan akan betah dengan layanan-layanan mereka. Dulu Facebook itu berdiri sendiri teman-teman semua. Tapi kemudian dia menyadari bahwa Instagram itu kalau tidak kemudian diakuisisi akan menjadi pesaing bagi mereka. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Facebook mengakuisisi Instagram. Sekarang metaverse ya tadi. Kemudian kalau dalam konteks perusahaan-perusahaan yang ada di real life di sekitar kita ya, misalnya perusahaan-perusahaan tambang batu bara itu kita contohkan misalnya ada, kalau teman-teman semua nanti cek di Google tuh ada PT Bayan Resource misalnya. Nah, mereka ketika melakukan proses penggalian itu mereka bukan Bayan Resource yang menggali tambang yang besar-besar, galian-galian. Tapi mereka kemudian meng-hire pihak ketiga, meng-hire vendor lain yang untuk kemudian memberikan layanan ini alat-alat berat atau ya jasa-jasa layanan alat berat. Di sini ada Trakindo gitu. Jadi Trakindo mereka berfokus kepada penjualan jasa dan juga servis alat-alat berat. Nah, PT Bayan Resort bisa fokus pada proses core bisnis mereka untuk menghasilkan batu bara yang baik bagi mereka begitu. Berikutnya ada disintermediation. Karakteristik berikutnya itu disintermediation. Ciri khas lain dari arena atau arena ekonomi digital gitu ya, adalah kecenderungan berkurangnya mediator atau broker sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan. Contohnya mediator itu dalam aktivitas ekonomi misalnya ada tengkulak, ada kalau bahasa Indonesia ada tengkulak ya. Kemudian intinya adalah orang-orang yang dia ini hanya mengumpulkan barang-barang dari kalau kita contohkan petani-petani gitu, petani-petani kecil, cabai itu kan dikumpulkan ke tengkulak atau ke ya mungkin bos gitu ya bahasa. Kalau di Sumatera itu namanya toke kalau nggak salah. Itu dengan adanya teknologi ini kita bisa mengeliminasi proses bisnis yang panjang tersebut. Jadi bagaimana caranya agar barang-barang yang dihasilkan oleh produsen ini bisa sampai ke tangan konsumen tanpa melalui proses bisnis yang panjang. Jadi ketika kita ingin membeli cabai misalnya, kita nggak harus ke pasar kalau zaman sekarang gitu. Bahwa ternyata kita bisa beli melalui aplikasi, misalnya ada Tani Hub. Di sana udah ada banyak sekali penyedia-penyedia bahan-bahan sembako ya, bahan sayur-sayur menyaur yang itu yang menjualnya itu langsung si Bapak Ibu petani gitu. Nah, jadi dengan mekanisme tersebut kita menghilangkan proses bisnis yang panjang yang sebelumnya. Yang mana proses bisnis yang panjang itu kan berimplikasi pada adanya penambahan harga misalnya. Misalnya harga yang sebelumnya hanya 1.000 nih dari produsen, karena masuk ke tengkulak dulu, jadi harganya 1.250. Kemudian sampai di pasar sudah 1.500. Nah, dengan kita membeli langsung kepada produsen, kepada petani, kepada orang yang menjual, itu kita bisa mengeliminasi atau menghemat sekitar Rp500 tadi. Karena apa? Karena kita langsung dapat dari si produsen. Ya, teman-teman, ini hujan deras, nanti kalau mati lampu mohon maaf begitu ya. Nanti kita diskusikan di grup WhatsApp begitu. Selanjutnya, pasar bebas memungkinkan terjadinya transaksi antar individu tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini keyword pasar bebas ini yang perlu kita garis bawahi ya, perlu kita catat.
oke lah kita kemudian mengeliminasi pihak-pihak ketiga yang dirasa tidak penting, tapi ternyata dalam waktu bersamaan kita itu telah menciptakan raksasa baru yang dia kemudian menguasai berbagai macam hal dalam proses bisnis yang sedang kita diskusikan. Misalnya tadi, ternyata Tani Hub ini ya dia kemudian mengeliminasi tengkulak atau kemudian broker atau toke itu tadi. Tapi dalam waktu bersamaan ternyata dia menjadi raksasa besar yang kemudian menguasai hubungan antara kita dengan petani. Jadi mereka memastikan kalau tidak ada mereka proses transaksi jual beli barang itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Seperti halnya Shopee mungkin ya, Pak? Iya, termasuk Shopee, Tokopedia itu menjadi beberapa contoh yang dia memang menghilangkan broker-broker atau pihak-pihak ketiga yang dulu kalau produsen itu mau menjual barang kan harus ke pasar dulu, harus kemudian nyewa tempat, nyewa tenda begitu. Tapi sekarang enggak, dengan adanya Shopee ya memang menjadi lebih mudah, tapi Shopee juga kemudian menjadi raksasa yang sama saja sebenarnya istilahnya itu menguasai proses bisnis secara keseluruhan. Iya, Pak. Apalagi sekarang Shopee udah ada itu, Pak. Shopee Hotel. Shopee Hotel. Saya baru tahu Shopee Hotel. Meluncurkan Shopee Hotel dengan itu, Pak, kerjasama dengan Booking.com dan Agoda, didukungnya oleh dua raksasa itu, Pak. Berarti informasi baru itu. Terima kasih informasinya, Mas Uben. Baru banget, Pak. Yang saya tahu AirAsia sekarang. AirAsia itu kan kemarin sempat mau yang Red Healing itu loh, yang ojek AirAsia. Nah, termasuk ada contohnya juga Lion Air itu punya dia Lion Parcel ya. Betul, Lion Parcel. Ini adalah beberapa contoh-contoh ya mungkin bisnis-bisnis skala besar ya, yang kemudian dia itu ibarat gurita sih sebenarnya. Gurita kan punya banyak tentakel gitu. Yang kemudian mereka tuh ya kapitalisme itu kan seperti itu. Mereka ingin meraup gitu, ingin mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari berbagai macam jenis industri. Ya kita lupakan dulu, itu adalah dampak buruk dari teknologi. Kita lanjut membahas tentang karakteristik dulu. Berikutnya itu ada convergence gitu. Jadi kunci sukses organisasi dalam dunia digital adalah tingkat kemampuan dan kualitas organisasi dalam mengkonvergensikan, menyatukan, menyeimbangkan, mensinkronisasi 3 sektor industri. Misalnya ada computing, ada komunikasi, kemudian ada konten. Komputer yang merupakan inti dari industri computing merupakan pusat syaraf pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha. Intinya adalah teknologi kalau di sini. Nah, adapun produk industri komunikasi yang paling relevan adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai pipa penyaluran data dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Persaingan sesungguhnya terletak pada industri konten yang merupakan jenis pelayanan atau jasa yang ditawarkan sebuah organisasi kepada pasar di dunia maya. Ketiga hal di atas itu merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dan dikuasai pemakainya untuk dapat berhasil menjalankan organisasi secara sukses. Jadi mau bagaimanapun, bahwa kata kuncinya itu exposure sih. Bahwa mau sedetail, serigid, sebagus apapun kita mendesain sebuah bisnis kita ya, dalam konteks bisnis misalnya, tapi kita tidak mampu melakukan atau mensosialisasikan sehingga exposure dari aktivitas bisnis yang kita lakukan itu menjadi minim, ya sama aja jadi menjadi percuma. Sama juga dalam konteks pemerintahan, kita udah buat aplikasi detail rigid di tingkat pemerintahan kabupaten atau kemudian kota. Kalau di Yogyakarta itu ada namanya Jogja Smart City. Kalau di Bantul itu ada namanya Disdukcapil Bantul yang versi aplikasi. Tapi itu mereka sangat minim sosialisasinya gitu. Akibatnya apa? Akibatnya penggunaannya jadi tidak maksimal. Orang kemudian ketika harus mengurus perizinan
atau ngurus dokumen-dokumen pemerintahan tetap harus datang ke kantornya gitu. Karena mereka tidak tahu bahwa ternyata di Dukcapil Bantul itu mereka punya aplikasi layanan ya, layanan perizinan online gitu. Nah, jadi kita kembali ke keyword tentang exposure. Berikutnya itu inovasi. Jadi aktivitas di internet, teman-teman semua itu adalah aktivitas 24 jam. Bukan 8 jam seperti layaknya organisasi atau jam kerja di dunia nyata. Keunggulan kompetitif itu sangat sulit dipertahankan, mengingat apa yang dilakukan seseorang atau kemudian organisasi atau bisnis itu sangat mudah untuk ditiru oleh orang lain. Nah, maka di sini isu utama itu adalah isu hak sih, hak paten atau copyright. Tapi kita coba lupakan itu. Nah, dengan keterbatasan tadi, keterbatasan bahwa keunggulan kompetitif itu sulit dipertahankan, maka setiap orang, setiap perusahaan, setiap organisasi itu mereka harus melakukan inovasi dalam hitungan hari, dalam hitungan tahun, dalam hitungan bulan seperti itu. Nah, manajemen organisasi harus mampu menemukan cara agar para pemain kunci di dalam organisasi atau manajemen dan staf dapat selalu berinovasi seperti layaknya organisasi-organisasi di Silicon Valley gitu. Sehingga konsep learning organization adalah sesuatu yang patut untuk dipertimbangkan. Nah, ini ada keyword nih buat teman-teman yang besok presentasi mata kuliah teori organisasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat contoh sederhana adalah saya rasa Apple ini menjadi salah satu orang yang kemudian dia bisa melakukan inovasi-inovasi di bidang teknologi yang cepat. Meskipun sebenarnya kadang-kadang kita melihat produk-produk Apple itu kelihatannya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan atau nggak ada perubahan yang signifikan begitu. Tapi ternyata dalam waktu bersamaan ada industri yang masih bergerak di industri telekomunikasi gitu ya pembuatan handphone begitu atau smartphone, mereka punya inovasi-inovasi yang dapat dikatakan ini militan cepat begitu. Misalnya ada Xiaomi itu termasuk salah satu distributor itu, orang yang salah satu organisasi atau kemudian perusahaan yang dia mengganggu bagaimana proses bisnis smartphone ya, contohnya smartphone di dunia gitu. Bahwa kemudian Xiaomi dengan berani memberikan smartphone dengan spek yang tinggi tapi harga yang murah begitu. Atau kemudian selain Xiaomi apa ya ada berbagai macam perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya adalah prosumption. Di dalam ekonomi digital, teman-teman semua, batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas itu dia sekarang menjadi kabur. Jadi kita bingung nih siapa sebenarnya produsen yang benar-benar produsen begitu ya. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan organisasi lain. Contohnya adalah seseorang yang harus membayar 100.000 untuk mendapatkan akses ke dalam sebuah sistem mailing list. Kemudian yang bersangkutan membuat sebuah komunitas mailing list di mana setiap anggotanya cukup membayar 10.000 kepadanya dalam waktu singkat yang bersangkutan telah memperoleh untung dari usaha kecil tersebut. Dalam konteks ini, individu atau organisasi yang melakukan hal tersebut dikategorikan sebagai prosumer. Kalau teman-teman semua yang mungkin sering main Twitter ya, pasti sering lihat ini ada yang jualan Netflix nggak, jual Disney atau kemudian jual Spotify yang langganan bulanan. Nah ini kan ini adalah salah satu contoh bentuk dari prosumption. Bagaimana mereka kemudian mendistribusikan mendistribusikan apa yang kemudian mereka beli kemudian didistribusikan kembali, diperjualbelikan kembali. Termasuk juga dalam konteks Zoom ini teman-teman semua, itu sudah ada banyak sekali yang dijual ini jasa layanan Zoom. Jadi yang sebelumnya itu kalau kita ingin punya acara besar gitu yang dengan kapasitas peserta 100 sampai 500 bahkan lebih dari 1.000, pilihannya kan cuma membeli atau mensubscribe atau berlangganan Zoom. Tapi dengan adanya orang yang sudah berlangganan, kemudian dia menjual jasa langganannya itu kepada kita. Jadi kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar dalam artian
membayar Zoom untuk berlangganan 1 bulan full untuk mendapatkan akses-akses tertentu, tapi kita cukup membayar pihak ketiga yang kemudian dia menjual kembali layanan yang sudah dia beli tadi. Tapi ini berbeda ya, berbeda istilah dengan broker, teman-teman. Bahwa kalau broker itu dia ya semacam dia ya cuman titipan lah, cuman perantara lewat sebentar. Kemudian ada imediasi. Ini Mbak Yohana, kalau beri link itu termasuk tidak, Pak ya? Ini yang karakteristik yang mana, Mbak Yohana? Mungkin nanti kita diskusikan ya. Beri link itu yang ada di ini ya, di outlet warung-warung itu ya. Warung-warung. Itu kalau setahu saya ini sih agen resmi dari BRI-nya langsung. Sama seperti BNI 446 itu juga mereka punya agen BNI 46 yang mendistribusikan layanan-layanan mereka kepada konsumen. Tapi sebentar, maksud Mbak ini ya ke yang prosumption itu ya, mungkin bisa kita katakan yang agen-agen seperti itu bisa kita katakan sebagai contoh konkret dari prosumption, bahwa kemudian mereka mendistribusikan kembali layanan-layanan atau jasa-jasa yang itu hanya bisa diakses, misalnya sebelumnya harus ke ATM, misalnya untuk mentransfer kita harus ke ATM yang jauh. Itu kan layanan dari bank itu ya, dari bank BRI-nya misalnya. Tapi dengan adanya BRI Link, layanan tersebut bisa kita akses lah, bisa keakses di merchant atau kemudian toko-toko kelontong, dan cukup membayar sekian rupiah saja untuk untuk sebagai bentuk jasa gitu, charge begitulah, fee. Selanjutnya ada imediasi. Di dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam organisasi yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Intinya adalah dengan berbagai macam heterogenitas atau keberagaman satu produk, itu kayak handphone, itu ada berbagai macam handphone. Kemudian TV, atau kemudian pakaian, atau kemudian laptop begitu. Ada berbagai macam sekali yang bisa kita lihat yang ditawarkan oleh para perusahaan-perusahaan atau para produsen ini. Nah, kita sebagai seorang konsumen biasanya memiliki perilaku untuk mencari mana yang paling murah, atau mana yang paling baik, atau mana yang mereka memberikan pelayanan paling cepat gitu. Contoh di sini yang paling cepat misalnya kalau ketika teman-teman semua berbelanja online kan ada berbagai macam jasa layanan ekspedisi ya, mulai dari pos, kemudian JNE, kemudian JNT, kemudian ada Si Cepat, ada Si Cepat dan berbagai macam bentuk-bentuk ekspedisi lain. Dan sekarang bahkan ada Gosen ya. Gosen udah ada dari dulu. Gosen ada, kemudian juga yang Grab gitu. Ini adalah ketika kita membutuhkan layanan antar barang seperti itu, maka perilaku rasional seorang konsumen, kita sebagai konsumen adalah mencari yang paling cepat misalnya, atau mencari yang paling murah, atau mencari yang paling baik pelayanannya seperti itu. Mengingat bahwa switching cost di internet itu sangat mudah dan murah, maka pelanggan akan terus-menerus mencari organisasi yang paling memberikan benefit tertinggi baginya. Kita udah kecek nih, di Shopee nggak ada yang murah, ya udah kita pindah ke Tokopedia. Oh, di Tokopedia nggak ada yang murah, kita pindah ke marketplace lain. Dan proses perpindahan tersebut nggak membutuhkan biaya yang besar. Makanya di sini disebut bahwa switching cost di dalam ekonomi digital itu sangat kecil gitu. Melihat hal ini, maka organisasi harus terus peka terhadap berbagai kebutuhan pelanggan yang membutuhkan kepuasan pelayanan tertentu. Makanya kalau teman-teman semua aktif di LinkedIn atau kemudian tahu gitu ya, bahwa di dalam perusahaan-perusahaan besar itu mereka, terutama startup besar itu, mereka punya tim yang namanya itu dia mengerjakan UX UI kalau salah, research. Jadi ada research team yang dia untuk memastikan apakah delivery informasi dari website atau aplikasi itu sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya di Gojek dulu kan kita tidak bisa melakukan kustomisasi. Kira-kira apa saja sih yang sering kita gunakan?
Tapi kayaknya sekarang udah bisa gitu. Jadi kita bisa taruh misalnya GoRide, kemudian GoFood itu di laman paling atas. Selanjutnya ada globalisasi. Jadi esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu, teman-teman semua. Pengetahuan sebagai sumber daya utama, jadi kita kembali ke karakteristik yang pertama tadi ya, ke knowledge. Dia tidak mengenal batasan geografis, sehingga apa? Sehingga keberadaan entitas negara itu menjadi kurang relevan dan di dalam menjalankan organisasi di dunia maya. Seorang kapitalis murni, dia akan cenderung untuk melakukan bisnis dari sebuah tempat yang paling murah dan nyaman, menjual produk dan jasanya kepada masyarakat yang kaya, dan hasil keuntungan akan ditransfer dan disimpan di bank yang paling aman dan memberikan bunga besar. Segmentasi market, misalnya bagi perusahaannya, yang selama ini sering dilakukan berdasarkan batasan waktu dan ruang pun harus didefinisikan kembali. Mengingat bahwa seluruh masyarakat telah menjadi satu di dalam dunia maya, baik komunitas konsumen maupun produsen. Nah, kalau teman-teman semua ingat, awal-awal kita belajar ekonomi publik yang saya kasih film ini ya, film yang pertemuan kedua atau ketiga ya tuh, bahwa kemudian perusahaan-perusahaan besar seperti Nike, kemudian Gap, kemudian apa lagi kemarin ya, ya perusahaan-perusahaan besar gitu, mereka kemudian mencari tempat-tempat murah. Tempat-tempat murah di sini adalah buruh-buruh yang bisa dibayar dengan murah, dan salah satu contohnya ya di Indonesia ini gitu. Di Indonesia, di Thailand, negara-negara Asia. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan tempat yang murah, maka mereka bisa meminimalisir cost biaya produksi terhadap suatu barang atau jasa. Akan tetapi mereka kemudian menjual produk-produk dan jasanya itu kepada masyarakat orang kaya. Jadi tetap dijual kembali ke Amerika, ke Eropa, ke negara-negara adidaya lah, seperti itu intinya. Nah, kalau contoh sederhana yang lain adalah dengan adanya cryptocurrency di sini sekarang bahwa aktivitas apa ya, memindahkan aset gitu tidak lagi sesusah dulu ya, sesusah zaman dulu. Bahkan sekarang sih saya lihat, kalau saya terakhir mau transfer uang ke luar itu harus punya ini, harus punya apa ya, ada semacam Swift code kalau nggak salah. Ada Swift code seperti ini, dan itu harus lewat bank, dan kemudian semuanya harus tervalidasi, harus penerimanya harus jelas dulu. Kalau enggak nanti uangnya susah kembali, dan berbagai macam kendala-kendala itu gitu. Nah, dengan adanya globalisasi dan juga dalam hal ini produk, misalnya produk cryptocurrency ini, seseorang itu bisa dengan mudah memindahkan aset gitu. Jadi ada misalnya ada dompet kalau tidak salah di cryptocurrency itu ada istilahnya dompet digital begitu ya. Jadi ada wallet. Jadi wallet itu yang kemudian, jadi ketika kita ingin mentransfer sejumlah kripto atau sejumlah uang gitu ya, uang cryptocurrency kepada orang, kita tinggal menanyakan alamat dompetnya aja gitu dalam bentuk angka-angka. Kemudian hitungan sepersekian detik atau menit gitu, uangnya udah sampai, atau kemudian asetnya sudah sampai ke mereka. Nah, jadi ini adalah yang kemudian ditawarkan di dalam globalisasi tadi. Jadi kita ingin menghilangkan batasan waktu dan juga ruang. Kemudian ada discordance. Jadi ciri khas terakhir dari ekonomi digital itu adalah fenomena perubahan struktur sosial dan budaya. Sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semakin ringkas organisasi akan menyebabkan pengangguran di mana-mana. Mata pencaharian broker silang, para pekerja menjadi workaholic karena persaingan yang sangat ketat gitu. Pengaruh budaya barat sulit untuk dicegah karena dapat diakses bebas oleh siapapun melalui internet, tidak ada batasan, tidak ada batasan ruang dan waktu tadi. Kemudian ketidaksiapan sebuah organisasi, negara, perusahaan, individu gitu ya, dalam menghadapi segala kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan akibat buruk gitu, yang ditimbulkan akan berakibat buruk bagi kelangsungan hidup organisasi tersebut atau negara atau bangsa atau kita sendiri deh. Kalau kita kemudian tidak mengikuti perkembangan zaman untuk, ya mungkin kalau zaman era online gini ya, kita kemudian tidak berusaha untuk menabung, menyimpan uang, membeli smartphone atau gadget,
di dalam proses perkuliahan sepertinya akan terkendala seperti itu. Jadi jadi mau tidak mau bahwa salah satu karakteristik dari ekonomi digital itu ya dia memaksa kita untuk kemudian terlibat di dalamnya, untuk kemudian terjun di dalamnya seperti itu. Dan juga kalau di sini yang di awal ini fenomena perubahan struktur sosial, dulu itu kehadiran Gojek pertama kali ya, itu kan ditentang teman-teman. Jadi ojek-ojek pangkalan tersebut, ojek-ojek pangkalan kemudian melakukan demo menentang. Tapi kemudian bahwa ternyata enggak, trennya sudah berubah. Bahwa kemudian ojek pangkalan itu yang lama-lama mati. Atau dulu lah, zaman-zaman dulu, nenek moyang, orang-orang tua zaman dulu itu mengatakan, jangan pernah mau naik satu mobil dengan orang yang enggak kita kenal. Jangan mau kalau ada orang numpangin, nawari goncengan, tumpangan di jalan, jangan mau. Nanti diculik lah, atau dijadiin target korban mutilasi atau apa gitu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, ya kita nggak kenal bapak Gojeknya, kita nggak kenal drivernya, kita naik aja dalam satu mobil itu. Kemudian ya sampai saat ini ya masih sampai tujuan. Ya tapi ada banyak, saya yakin teman-teman semua lihat berita-berita online kan ada banyak kasus-kasus gitu. Tapi intinya adalah perubahan struktur sosial budaya. Sesuatu yang dulu dianggap tabu begitu ya, dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi, kemudian mungkin persentase atau kemudian ada pemakluman dari berbagai pihak begitu. Ini analisis SWOT mungkin karena udah 15:08 saya percepat ya. Jadi kenapa di Indonesia ini menjadi target lunak paling enak bagi perusahaan-perusahaan besar atau kemudian bagi kapitalis untuk melakukan ekspansi begitu berkaitan dengan digitalisasi ekonomi. Karena pertama dari segi ini consumer market for digital tax-nya itu termasuk besar Indonesia. Pengguna internet aktifnya aja sampai 88,1 juta. Kemudian pengguna aktif internet atau mobile data atau telepon begitu ya, intinya telepon itu sampai dengan 326,3 juta. Dulu juga ada BlackBerry, itu termasuk Indonesia termasuk pengguna nomor 1 di Asia begitu. Bahkan Facebook ini. Dan juga Indonesia termasuk home to 2033 startups. Jadi ada Gojek, kemudian ada apa? Ada Tokopedia, ada banyak sekali startup yang ada Alo Dokter yang mungkin kalau kita identifikasi satu-satu butuh effort ya, butuh waktu yang lama. Dan berbagai macam jenis-jenis data lainnya yang teman-teman semua bisa lihat. Makanya kemudian Indonesia itu menjadi target bagi kapitalisme global untuk apa? Untuk melakukan ekspansi pasar mereka. Kenapa? Karena kita sebagai negara yang berkembang. Nah, kekuatan. Jadi kalau kita apa sih menjadi kekuatan ekonomi digital di Indonesia? Bahwa pertama pengembangan digitalisasi ekonomi di Indonesia itu mampu memberikan kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan yang diinginkan baik dalam segi keuangan ataupun layanan seperti e-commerce gitu. Kalau intinya kemudahan, yang keyword adalah keyword kemudahan. Jadi dulu kalau orang mau minjam uang itu yang harus ke bank, harus punya tanah sekian hektar atau sekian ratus meter. Sekarang cukup kasih KTP, kasih selfie KTP gitu, udah dapat uangnya. Intinya kemudahan yang ditawarkan. Dilakukannya pengembangan digitalisasi ekonomi di Indonesia mampu memberikan kemudahan lagi dalam mendapatkan informasi serta adanya variasi pilihan terkait dengan kebutuhan yang diinginkan para pelaku pasar. Di sini keywordnya adalah kemudahan dalam bentuk informasi. Informasi apa? Misalnya kita pengen beli barang, pengen beli sepatu, kita nggak harus ke Cibaduyut. Kita kemudian mau beli barang-barang atau trip shopping gitu ya, barang-barang second-hand gitu. Barang-barang kalau di Jogja itu barang-barang aul-aul gitu ya. Kita nggak harus ke Parangkusumo, kita nggak harus ke Tanah Abang atau kemana. Sekarang orang-orang jual trips gitu ya, trip shopping itu udah ada yang jualnya di Instagram. Kalau di Shopee kurang tahu. Tapi intinya di Instagram itu sudah banyak sekali akun-akun trip shop yang kemudian dia menjual barang-barang branded
second bekas gitu, tapi dengan kualitas yang masih bagus, dengan harga yang layak begitu. Nah, maksudnya adalah ketimbang kita harus ke Tanah Abang atau ke Pasar Senen nyari barang-barang thrift shop, barang-barang thrift itu, barang-barang second hand itu, kita tinggal scroll Instagram, semuanya udah dapat. Gitu. Kemudian pengembangan digitalisasi ekonomi di Indonesia mampu memangkas biaya kebutuhan pengembangan usaha. Ini sebagaimana yang jadi visi misi Pak Jokowi, jadi ingin, kalau tidak salah waktu itu melahirkan 1000 teknopreneur kalau tidak salah, saya ingat saya. Nanti bisa di cross check di berita ya. Kemudian melalui pengembangan digitalisasi ekonomi di Indonesia, mampu menciptakan kegiatan perekonomian yang lebih kompetitif. Kompetitif bagi kita, tapi tidak bagi kapitalis begitu. Kemudian kelemahan ekonomi digital itu adalah keberadaan pemilik modal besar dan perusahaan besar, ini tadi ya gurita kapitalisme gitu ya, yang mendului atau kemudian menduduki dengan jejaring yang luas dan kuat menjadi tembok besar bagi para pelaku ekonomi kecil untuk bergerak maju menyainginya. Kemudian berbagai fitur yang diperkenalkan melalui digitalisasi ekonomi seperti teknologi, keuangan, ataupun layanan seperti e-commerce itu dinilai masih belum dikenal secara menyeluruh, terutama di daerah pedesaan. Bahkan di Jawa sendiri, kalau teman-teman semua pergi ke beberapa daerah ya, misalnya di Jogja itu di Gunung Kidul, masih ada daerah-daerah yang dia kemudian belum terakses, belum ada akses internet yang layak gitu. Jadi masih ngadat-ngadat, masih apa. Jadi bahkan untuk berpesan WhatsApp pun masih sulit lah itu. Apalagi kalau mau scroll Shopee atau Tokopedia yang isinya tuh gambar semua, kan itu menjadi keterbatasan, menjadi kelemahan gitu. Nah, ketiga dalam penerapan maupun pengembangan digitalisasi ekonomi juga selalu memerlukan media sebagai perangkat yang merupakan perangkat dengan memanfaatkan internet. Akan tetapi Indonesia memiliki keterbatasan jangkauan dan stabilitas jaringan di internet. Perusahaan sebesar Telkom aja kadang-kadang masih rugi, intinya itulah bahasa sederhananya. Nah, kemudian peluang. Dari sisi industri terlihat bahwa operator telekomunikasi berlomba-lomba membangun infrastruktur secara masif, terutama sinyal 5G misalnya. Dari sisi konten, menggeliatnya pengguna media sosial seperti Facebook, Twitter, serta munculnya aplikasi chat seperti WhatsApp, itu menjadi pendorong utama penetrasi digitalisasi ekonomi di Indonesia. Contoh sederhana lagi, makanya WhatsApp itu meluncurkan, ada WhatsApp bisnis kalau tidak salah. Dan bahkan kalau saya sendiri, teman-teman semua di desa ini ada yang namanya ini grup WhatsApp desa begitu ya, yang isinya jual beli. Jadi kita misalnya mau nyari singkong gitu, ada yang jual singkong nggak, nanti tinggal banyak tuh tetangga-tetangga yang nawarin, ada yang jual apa nggak gitu. Nah, kemudian banyak yang nawarin. Selanjutnya itu ancaman dalam era ekonomi digital. Pertama itu cyber security. Jadi menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital. Ini sedang kita hadapi sih sekarang. Bahkan kalau tidak salah waktu itu data BPS, kemudian KTP presiden saja lewat aplikasi Peduli Lindungi, kalau tidak salah waktu itu bocor ya. Jadi tidak dalam konteks ekonomi digital gitu, dalam konteks yang lebih abstrak, lebih luas juga, bahwa kita tetap membutuhkan namanya cyber security di era kemajuan teknologi ini. Kemudian ketersediaan akses internet, saat ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, sedangkan wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua itu masih minim internet. Regulasi juga, persoalan regulasi masih menjadi tantangan terhadap berbagai pengembangan ekosistem ekonomi digital dan investasi. Mulai dari rumitnya berbagai regulasi dari kementerian atau lembaga terkait yang berbeda dalam hal pengaturan pendirian startup misalnya, hingga kurang kondusifnya regulasi yang ada di dalam, yang kemudian dia mengatur startup untuk go public misalnya. Jadi intinya masih tidak ada sinergitas di level kementerian contohnya. Baik teman-teman semua, itu berkaitan dengan pemaparan
materi perkuliahan pada hari ini terkait dengan ekonomi digital atau digitalisasi ekonomi begitu sebagai salah satu bagian dari new economy. Bentar, saya